Pada teman-teman yang pemula, sebelum kita memulai videonya, kami ingin terlebih dahulu merekomendasikan buku Panduan Ibadah Sholat dan Panduan Bersuci karya guru kita Buya Yahya. Untuk mengorder bukunya, silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini, atau silahkan klik link Shopee-nya yang sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Ya, kemudian selanjutnya, banyak di antara saudara-saudara muslim kita, khususnya yang pemula atau yang mu'allaf, yang mereka meninggalkan sholat fardu 5 waktu itu bukan karena mereka ingin menentang Allah, bukan. Ya, akan tetapi banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat karena tidak tahu tata cara sholat, ya, tidak tahu ilmunya sholat. Ya, contoh misalnya seperti yang banyak kami temukan, ya, banyak di antara saudara-saudara muslim kita, yaitu tidak sholat. Yang paling banyak alasannya itu kami temukan karena mereka tidak menghafal seluruh bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, maka dalam hal ini kita sebagai mubalik, ya, kita perlu menghadirkan ilmu sholat yang mudah, ya, ilmu sholat yang praktis, yang mudah dipahami, ya, khususnya oleh teman-teman kita yang pemula atau yang mu'allaf. Nah, pada video kali ini, ya, kami ingin menyampaikan bahwa ketika kita sholat, ini khususnya yang pemula ya, yang kemarin banyak berkomentar bahwa mereka itu belum sholat fardu 5 waktu karena dengan alasan mereka belum menghafal seluruh bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa bacaan yang wajib untuk kita baca atau yang harus kita baca di dalam sholat agar sholat kita dianggap sah itu hanya ada 5. Nah, jadi tidak semua bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat yang kita ucapkan itu semuanya bersifat rukun sholat, tidak. Ya, akan tetapi ada yang bersifat sunnah-sunnahnya sholat, ada ucapan atau bacaan yang bersifat rukun-rukun sholat. Nah, yang wajib untuk kita baca ini adalah ya, rukun-rukun sholat yang berupa ucapan ini. Ya, dan ternyata tidak semuanya itu merupakan rukun, akan tetapi hanya ada 5. Ya, tolong diperhatikan. Yang pertama yang harus kita ucapkan di dalam sholat agar sholat kita dianggap sah, yang pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram. Nah, apa itu takbiratul ihram? Ya, jadi takbiratul ihram itu mudahnya adalah takbir pembuka atau takbir yang pertama yang kita ucapkan saat memulai sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Itu wajib diucapkan. Ya, ukuran minimalnya adalah kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, tidak cukup dalam hati, akan tetapi harus diucapkan dengan ukuran minimal kita memperdengarkan ucapan takbiratul ihram kita tersebut kepada telinga kita sendiri. Ya, adapun takbir selain daripada takbir ini, ya, seperti takbir ketika hendak ruku, ketika hendak sujud, ketika bangun dari sujud, itu yang namanya takbir intikal, itu statusnya hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Apabila ditinggalkan, tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, hanya saja kita tidak mendapatkan pahala kesunahan, ya, tapi tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, berbeda hanya jika yang kita tinggalkan, yang kita tidak ucapkan adalah takbiratul ihram ini. Ya, maka apabila tidak diucapkan tanpa ada udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, ini yang pertama ya, mohon dicatat. Kemudian yang kedua, yang wajib untuk diucapkan saat kita sholat adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah. Kapan diucapkan bacaan surah Al-Fatihah ini? Yaitu setiap kali kita berdiri atau setiap rakaat. Ya, kalau kita sholatnya 2 rakaat seperti dalam sholat subuh, berarti kita juga diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah sebanyak 2 kali, yaitu pada saat kita berdiri. Kalau sholatnya 3 rakaat, berarti kita juga wajib membaca 3 kali. Kalau sholatnya 4 rakaat, kita juga wajib membaca 4 kali. Ya, itu surah Al-Fatihah. Ya, dengan ukuran minimalnya seperti tadi, ya, kita memperdengarkan seluruh bacaan surah Al-Fatihah kita minimalnya kepada telinga kita sendiri, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin. Itu harus diucapkan setiap rakaat. Ya, orang yang sholat, ya, ketika tidak membaca surah Al-Fatihah tanpa ada udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, jadi itu yang kedua ya, yang harus kita baca saat kita sholat agar sholat kita dianggap sah adalah surah Al-Fatihah. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, kemudian yang ketiga, bacaan yang harus diucapkan dalam sholat, ya, yang ketiga ini adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, ini harus diucapkan ya. Ya, seperti tadi surah Al-Fatihah minimalnya kita perdengarkan
kepada telinga kita sendiri. Itu ukuran minimalnya. Ya, tidak cukup hanya dalam hati. Ya, adapun bacaan tahiyat akhir yang wajib kita ucapkan yaitu mulai daripada at-tahiyyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, coba kita baca bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi sampai itu, ya, sampai di situ yang wajib kita ucapkan saat kita tahiyat akhir dalam sholat. Ya, itu harus diucapkan. Ya, maknanya bacaan tahiyat pertama atau tahiyat awal dalam sholat, ya seperti dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat asar, sholat zuhur, itu kan kita 2 kali tahiyat ya. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, yang wajib untuk diucapkan, yang merupakan rukun sholat adalah mengucapkan tahiyat akhir. Ya, kalau tahiyat akhir ini tidak diucapkan dalam sholat tanpa ada udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, berbeda dengan tahiyat awal. Kalau ada orang yang sholat, lalu kemudian dia tidak mengucapkan tahiyat awal, maka tidak sampai menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, dia hanya tidak mendapatkan pahala kesunahan membaca tahiyat awal. Berbeda halnya dengan tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir tidak diucapkan tanpa ada udzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, itu bacaan yang ketiga yang harus diucapkan. Selanjutnya, yang wajib diucapkan ketika kita sholat adalah mengucapkan sholawat atas Nabi. Ya, kita mengucapkan sholawat atas Nabi. Ya, setelah kita tadi membaca tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu atau paling minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Adapun tambahannya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu statusnya merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, yang wajib atau yang merupakan rukun sholat hanya Allahumma sholli ala Muhammad atau tambahan sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hanya di situ yang wajib. Ya, ini mohon diperhatikan. Yaitu yang keempat yang wajib diucapkan saat sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima atau yang terakhir yang wajib untuk kita ucapkan dalam sholat adalah salam yang pertama. Itu kan kalau di akhir sholat kita kan salamnya 2 kali ya. Salam pertama yang kita disunnahkan menoleh ke kiri ke kanan, dan yang kedua salam yang kedua yang kita disunnahkan menoleh ke kiri. Nah, mengucapkan salam yang pertama itu yang merupakan rukun sholat, ya. Sedangkan mengucapkan salam yang kedua itu hanyalah merupakan sunnahnya sholat. Ya, jadi itulah 5 bacaan yang wajib untuk kita ucapkan, ya, atau 5 ucapan yang wajib untuk kita ucapkan dalam sholat agar sholat kita dianggap sah. Yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, yang keempat sholawat atas Nabi setelah tahiyat akhir, yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya, jadi hanya itulah 5 bacaan yang harus kita ucapkan dalam sholat agar sholat kita dianggap sah. Nah, mungkin di antara teman-teman kita ada yang lagi yang bertanya, bagaimana jika saya tidak dapat menghafalkannya? Ya, saya tidak dapat menghafalkannya 5 ini juga. Ya, maka solusinya kalian boleh menulisnya di kertas. Ya, kalau misalnya sholatnya di kamar, ya tulis dalam bentuk tulisan Latin, kemudian ditempel di dinding kamarnya. Ya, nanti kan kalau sholatnya menghadap ke situ, ya, nanti saat sholat, saat giliran membaca misalnya tahiyat akhir atau surah Al-Fatihah, nanti melihat tulisan yang ditempel di dinding kamar kita. Ya, atau boleh kita print dalam bentuk ukuran saku. Nanti saat sholat, ya ketika kita hendak bepergian misalnya sholat berjamaah di masjid, ya nanti pada saat baca tahiyat akhir atau baca surah Al-Fatihah, ya itu kertas yang seukuran saku itu kita keluarkan, lalu kemudian kita baca. Ya, tapi dengan catatan tidak boleh banyak bergerak. Ya, jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat, dan kepada saudara atau saudari-saudari yang bertanya kemarin menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar bacaan doa iftitah dengan tulisan Latin dan terjemahan di video ini. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin.
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين